Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Agustin dengan NPM 2175304 dari kelas MI 5B dan mata kuliah Keamanan Sistem Informasi, yang dimana yang akan kita bahas mengenai keamanan cyber. Oke, langsung saja. Apa itu keamanan cyber? Seperti yang kita ketahui, keamanan cyber atau cyber security adalah serangkaian langkah dan tindakan yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan atau akses ilegal. Tujuan utama dari keamanan cyber itu sendiri yaitu untuk melindungi data, akun, dan sistem dari serangan cyber yang terjadi. Mengapa keamanan cyber itu penting? Karena serangan cyber dapat mengakibatkan kerusakan yang serius pada sistem dan infrastruktur, termasuk kehilangan data penting, gangguan layanan, dan hilangnya kepercayaan publik. Kemudian di sini terdapat data yang sering terkena serangan cyber, yang mana yang pertama yaitu data pribadi. Yang seperti kita ketahui, data pribadi adalah salah satu informasi yang sangat penting yang harus dilindungi dan digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung maupun tidak. Contoh informasi data pribadi tersebut yaitu terdapat nomor KTP, terus tempat tanggal lahir, nomor telepon, nomor rekening bank, dan alamat email. Kemudian yang kedua yaitu data organisasi, yang mana yang kita ketahui yaitu data organisasi adalah suatu informasi yang dikumpulkan dan dikelola oleh suatu organisasi. Data yang telah dikelola oleh organisasi biasanya terdapat data keuangan perusahaan, data sumber daya manusia atau SDM, dan rencana bisnis perusahaan ke depannya. Berikut ini jenis-jenis serangan yang terdapat pada data pribadi. Yang pertama yaitu penipuan OTP, yang dimana yang kita ketahui yaitu OTP adalah one time password, adalah kode sementara yang berfungsi sebagai one time password untuk menyelesaikan proses verifikasi di aplikasi smartphone. Untuk OTP ini jangan terlalu percaya OTP yang tidak dikenal. Kemudian yang kedua di sini terdapat phishing, yang dimana serangan phishing merupakan salah satu serangan rekayasa sosial yang dirancang untuk mencuri data atau informasi, kredensial, dan mendapatkan akses ke sistem targetnya. Kemudian pada serangan phishing itu sendiri, pada serangan phishing itu sendiri pada data phishing ini terdapat data yang diinginkan atau diincar. Salah satunya data yang sering diincar pada serangan phishing ini yaitu data pribadi seperti nama, usia, alamat, dan lain-lain. Kemudian terdapat data akun, yang termasuk data akun yaitu username atau password, serta data finansial seperti informasi kartu kredit dan juga rekening. Kejahatan phishing yang lebih kita waspadai agar data kita tetap aman. Mungkin salah satu caranya adalah jangan memberikan username atau password email kita ke sembarang orang. Kemudian yang ketiga di sini terdapat ransomware, yang dimana ransomware adalah jenis virus atau malware berbahaya yang digunakan untuk mengenkripsi data pengguna pada suatu perangkat komputer atau jaringan. Seperti yang kita ketahui, aksi pencurian data ini umumnya bertujuan untuk memberikan keuntungan tertentu pada para pelaku, di mana keuntungan tersebut berupa uang atau pembayaran lainnya. Ransomware ini menyebabkan kerugian cukup signifikan, yang dimana baik secara finansial maupun pribadi. Selain itu, serangan ransomware juga dapat mempengaruhi aktivitas individu dan operasional bisnis seperti mengganggu sistem operasi
dan layanan bisnis. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat serangan ransomware ini adalah sebagai berikut, yaitu kehilangan data privasi, yang dimana dampak yang paling signifikan dari adanya cyber ini adalah kemungkinan hilangnya data privasi pengguna. Kemudian yang kedua yaitu kerusakan pada perangkat. Tidak hanya merugikan pengguna, tetapi virus ini juga ternyata bisa merusak perangkat komputer atau laptop. Kemudian mitigasi atau cara serangan pada data pribadi. Yang pertama itu hati-hati pada saat kita menggunakan jaringan WiFi. Apabila ada jaringan WiFi yang tidak kita kenal, maka jangan coba-coba untuk menyambungkan WiFi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tetap waspada terhadap tautan email maupun panggilan telepon yang tidak dikenal. Apabila terdapat tautan email yang tidak dikenal, maka jangan mengeklik tautan email tersebut. Kemudian pada panggilan telepon yang dikenal, sebaiknya untuk dapat di reject saja telepon tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu gunakanlah antivirus dan firewall. Kemudian yang keempat yaitu gunakan password yang kuat pada akun email. Password tersebut yang terdiri dari huruf kecil, besar, serta terdapat simbol. Password yang kuat yaitu tidak berhubungan dengan data pribadi dan tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu aktifkan autentikasi 2 faktor untuk memperkuat akun pribadi seseorang. Kemudian jenis serangan pada data organisasi. Yang pertama yaitu serangan DDoS atau Disrupt Denial of Service attack, adalah serangan cyber dengan cara mengirimkan sebuah fake traffic pada server komputer secara terus-menerus tanpa henti untuk tujuan menguras sumber daya sistem, yang dimana DDoS ini sendiri dapat menyebabkan bandwidth pengguna habis dan hubungan antar server terputus alias down. Jika tidak segera diatasi, software dan hardware korban bisa mengalami kerusakan permanen. Kemudian serangan hacking, yaitu serangan hacking dilakukan oleh individu yang berusaha mendapat akses tidak sah ke sistem dan data organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu malware, yang mana yang seperti kita tahu yaitu malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dibuat untuk menyusup dan merusak sistem komputer, server, serta isi di dalamnya tanpa izin dari pemilik komputer. Kemudian istilah malware mencakup beberapa jenis serangan seperti virus, spyware, dan worm. Cara kerja malware dengan melakukan penyebaran sebagai sebuah aplikasi atau link tautan yang disebarkan melalui berbagai cara. Dari situlah nantinya si pembuat malware bisa bekerja mencuri data saat aplikasi sudah terpasang atau tautan link sudah ditekan oleh pengguna. Maka dari itu, apabila ada tautan jangan sembarang klik tautan tersebut. Kemudian mitigasi serangan pada data organisasi. Yang pertama yaitu menerapkan kebijakan dan prosedur keamanan data untuk program mitigasi risiko data di seluruh perusahaan sangatlah penting. Kemudian yang kedua yaitu memastikan privasi data dan melindungi data sensitif untuk mengurangi risiko bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga kepercayaan pemangku kepentingan pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu menghindari praktek ilegal dan mencegah timbulnya biaya besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.